تبسم للحياة تساءل قل أين الطريق لا تحزن تفاءل هو الله يرضيك Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah sekalian yang saya cintai, saya hormati dan saya banggakan, doa saya mudah-mudahan kita semuanya yang hadir di malam ini, di malam Ahad, senantiasa selalu ada di dalam lindungan dan pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala. Puja, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga alhamdulillah pada malam hari ini di malam Ahad kembali kita sama-sama dapat hadir, duduk dan bersilaturahmi di majelis taklim kita ini, dan mudah-mudahan hadirnya kita, duduknya kita, ngaji dan silaturahminya kita kesemuanya akan mendapat ganjaran dan balasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Salawat dan salam kita sampaikan, kita hadiahkan dan kita persembahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang memuliakan dan dimuliakan Allah, sejenak kita pasang telinga kita buka pintu hati kita dengarkan apa yang pernah disampaikan oleh Sayyidina Utsman radhiyallahu taala anhu. Ada sebuah hikayat, ada sebuah cerita yang langsung datang dari seorang sahabat yang bernama Sayyidina Utsman radhiyallahu taala anhu. Annahu idza kana marra ala qabrin waqafa yabki hatta tatabattala lahiyatuhu. Sayyidina Utsman radhiyallahu taala anhu idza marra ala qabrin, ketika beliau lewat di satu kuburan. Kuburan mana aja? Nah, ketika beliau lewat di satu kuburan, lalu beliau diam di situ, berhenti beliau di situ. Ia beki, kemudian langsung Sayyidina Utsman itu langsung nangis. Enggak kayak kita. Kalau kita mau lewat kuburan siapa kayak kuburan siapa kayak beda. Nah, Sayyidina Utsman tiap kali beliau lewat di kuburan, beliau berhenti dan langsung beliau itu mencucurkan air mata. Sampai jenggotnya itu basah dengan air mata. Saking sedihnya. Nah. Faqila lahu ya Amiral Mu'minin tudhkarul jannah wan naru wa ahwalul qiyamati fala tabki wa tudhkarul qabru fatabki. Melihat keadaan Sayyidina Utsman radhiyallahu taala anhu, tiap kali beliau marra, tiap kali beliau lewat kuburan, beliau berhenti lalu beliau nangis. Kemudian orang lain yang melihat kejadian itu heran. Kenapa kok ini Sayyidina Utsman tiap kali ngelihat kuburan dia berhenti lalu dia nangis. Sampai akhirnya ada yang bertanya, ya Amiral Mu'minin, tudhkarul jannatu wan naru wa ahwalul qiyamati fala tabki. Ya Amirul Mukminin, kenapa? Tiap kali engkau disebutkan tentang jannah, tentang keindahan surga, tiap kali engkau disebutkan tentang bagaimana keadaan neraka, dahsyatnya azab dan siksa neraka, wa ahwalul qiyamah, dan bagaimana keadaan kondisi hari kiamat kelak, fala tabki, engkau tuh nggak nangis sama sekali.
Padahal lebih dahsyat daripada kondisi kuburan. Sebutin surga, enggak nangis. Disebutin bagaimana neraka, enggak nangis. Bagaimana dahsyatnya hari kiamat juga enggak nangis. Tapi tiap kali disebutkan masalah kubur, lalu kenapa engkau menangis, Sayyidina Utsman? Apa jawaban daripada Sayyidina Utsman radhiyallahu taala anhu? Tiap kali aku kelewat kuburan, kemudian aku diam dan tiba-tiba aku pun gak kuat nahan, aku menangis, maka aku ingat akan sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Al-qabru awwalu manzilin min manazilil akhirah wa akhiru manzilin min manazilid dunya. Faman naja minhu fama ba'dahu aisar. Wa illam yanju minhu fama ba'dahu asyad. Kata Sayyidina Utsman, wajar kalau setiap melewat kuburan aku berhenti lalu aku menangis, karena aku ingat akan sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa sesungguhnya kuburan itu adalah tempat pertama min manazilil akhirah, dari tempat yang ada di akhirat. Kira-kira jamaah bisa paham nggak? Sebelum kita menjalani kehidupan alam akhirat yang abadi, maka kita terlebih dahulu akan menjalani kehidupan alam kubur. Nah, inilah yang membuat Sayyidina Utsman radhiyallahu taala anhu menangis. Wa akhiru manzilin min manazilid dunya. Bahwa alam kubur itu adalah akhir dari tempat yang ada di dunia. Sekarang kita lagi ada di mana nih? Dunia. Suatu saat berakhir enggak? Pasti enggak? Pasti. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Pasti itu. Nah, alam kubur itu adalah tempat pertama dari tempat yang ada nanti di akhirat dan tempat terakhir daripada kehidupan dunia. Faman naja minhu fama ba'dahu aisar, kata Nabi. Dan siapa orang yang selamat ketika menjalani kehidupan alam kubur, fama ba'dahu aisar, maka setelah kehidupan alam kubur, setelah kehidupan alam barzakh itu lebih mudah lagi. Berarti kehidupan akhirat. Wa illam yanju minhu fama ba'dahu asyad. Dan jika seseorang ketika menjalani kehidupan alam kubur dan dia enggak selamat, maka kehidupan berikutnya, kehidupan akhiratnya akan jauh lebih berat lagi. Kira-kira bisa dianalisa nggak ini? Bisa dipaham nggak? Paham. Kita satu saat pasti akan apa? Mati. Akhir, selesai udah. Mau kita mati hari Senin, hari Selasa, Rabu, dan seterusnya. Bahwa satu saat kita hidup di dunia ini akan berakhir. Kemudian ada nanti satu tempat yang kita di sana abadi. Itulah kehidupan alam akhir. Di tengah-tengah itu, antara kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat yang abadi, di tengah-tengah ada sebuah kehidupan. Itulah yang namanya kehidupan alam kubur atau kehidupan alam barzakh. Selamat kita ketika menjalani kehidupan alam barzakh, maka selamat pula lah kita nanti di mana? Di akhirat. Enggak selamat kita pada saat menjalani kehidupan alam kubur, maka di akhirat akan jauh lebih berat lagi. Maka kata Nabi, alam kubur itu bisa jadi taman surga, bisa jadi lubang neraka. Nah, pertanyaannya buat kita, kapan saatnya, kapan waktunya kita bisa menyelamatkan kehidupan alam barzakh yang akan kita jalani? Kapan saatnya, kapan waktunya kita bisa menyelamatkan kehidupan kita ketika kita menjalani kehidupan alam kapan kira-kira? Sekarang, saatnya sekarang, saat kita masih hidup di mana?
Di dunia. Ya. Tadi kata Nabi bahwasanya alam kubur adalah satu tempat yang ada di mana? Di akhirat. Bisa jadi taman surga, bisa jadi lubang neraka. Nah, pada saat kita menjalani kehidupan alam barzah, enggak ada lagi Allah memberikan kesempatan buat kita buat sujud, buat ruku, buat ibadah, berbuat baik, enggak ada sama sekali. Saat kita menjalani kehidupan alam barzah, mulai saat itulah kita akan mengenyam. Kita akan menerima balasan dari apa yang pernah kita perbuat saat hidup di mana? Di dunia. Dan kita enggak tahu kapan kehidupan dunia ini akan berakhir. Yang jelas kita pasti bakalan mati. Dan kematian ini adalah rahasia Allah. Sepinter apapun kita, secanggih apapun zaman di zaman sekarang ini, enggak bakalan tahu kapan hidup ini kita akan berakhir. Bisa jadi yang berjejer ini, yang lagi pada senderan, bisa jadi matinya dulu. Kalau kita nggak tahu ya. Iya. Nah, ketika kita sadar bahwasanya saat kita menjalani kehidupan alam barzah dan tidak ada lagi Allah memberikan kesempatan untuk ibadah, maka untuk menyelamatkan kehidupan alam barzah, sekaranglah saatnya saat kita hidup di dunia. Dan kita nggak tahu tinggal seberapa lama lagi jatah hidup kita ini. Entah pulang dari sini, pulang haji, entah besok subuh, entah zohornya, entah asarnya, entah kapan, wallahu a'lam. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan hidup kita di dunia, maka usahakan semaksimal mungkin apa saja yang bisa kita lakukan untuk bisa menyelamatkan kita saat hidup di akhirat nanti, saat hidup di alam barzah nanti, usahakan sekarang. Jangan sampai terlambat. Pertanyaannya, udah seberapa banyakkah bekal yang akan kita bawa ketika kita menjalani kehidupan alam barzah? Sudah seberapa banyakkah dosa dan kemaksiatan yang kita lakukan saat hidup di dunia? Apakah dua perbandingan ini mana yang lebih banyak? Oh, ketika alhamdulillah dari berbagai macam jenis ibadah yang kita kerjakan, dari berbagai macam jenis perbuatan baik yang kita lakukan, dan alhamdulillah semuanya itu diterima oleh Allah, maka selamat kita. Nah, ketika kita selamat di alam barzah, udah pasti nanti di akhirat tempat kita surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau pada saat hidup di dunia kita nyaman dengan kehidupan dunia, tertipu kita dengan kehidupan dunia, lalu kita tidak membawa bekal pada saat menjalani kehidupan alam barzah, yang akan kita alami adalah siksa dan azab kubur. Nah, ketika manusia di saat menjalani kehidupan alam kubur dia penuh dengan siksa, maka pastikanlah nanti di akhirat tempatnya di mana? Nauzubillahi min. Dan sekaranglah saatnya, saat Allah masih bisa memberikan kesempatan hidup di dunia ini, hendaknya kita jangan terlena dan tertipu dengan kehidupan dunia. Dunia ini bukan tujuan kita. Dunia ini bukan tempat yang abadi buat kita. Yang abadi nanti tempat kita adalah di mana? Di akhirat. Dan Allah menyiapkan 2 tempat doang nanti di akhirat, enggak ada 3, enggak ada 4-nya. Surga dan selamat kita dari azab kubur, maka masuklah di akhirat nanti dalam surganya Allah. Enggak selamat kita menjalani kehidupan alam barzah, maka nerakalah nanti, nauzubillahi min. Nah, sekarang yang tinggal beberapa saat lagi hidup kita ini, manfaatkan dengan sebaik-baiknya, dekatkan diri kita kepada Allah lewat berbagai macam jenis ibadah, lewat berbagai macam jenis perbuatan berharap semoga ibadah kita yang masih minim ini Allah terima. Berharap semoga perbuatan-perbuatan baik kita juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau ada amal ibadah yang kita lakukan Allah terima,
Kalau ada kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan Allah terima, maka pastikan alam kubur kita menjadi taman surga. Pastikan nanti di akhirat kita akan menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka lakukanlah seluruh ibadah dan perbuatan baik dengan hati yang ikhlas semata-mata karena Allah. Nah, mudah-mudahan kita semuanya diberikan keselamatan oleh Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.